Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Semuanya dalam keadaan baik ya. Bapak harap kalian tetap semangat dan bisa mengikuti materi pembelajaran di sekolah walaupun secara online ya, secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mempelajari materi PAI BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, marilah kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solehah dan soleh yang soleha, materi pembelajaran PAI pada pertemuan 1 dan 2 ya Bapak gabung karena pada minggu kemarin ada kendala teknis sehingga kita gabung materi PAI BP ini menjadi 2 materi dalam satu pertemuan. Materi yang kita pelajari yaitu tentang sikap percaya diri. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak mau tanya sebelumnya, apakah dalam keseharian di rumah kalian punya schedule harian ya? Misalnya mulai dari bangun tidur, setelah bangun tidur kita punya kegiatan apa, setelah pada jam sekian kita melakukan apa, di siang hari kita ngapain ya kan, sampai tiba malam kembali, lalu kita istirahat. Nah, dari kesekian kegiatan yang kalian lakukan dalam sehari-hari, tentu itu biasanya kalian didasari dengan sikap percaya diri ya. Contoh misalnya ya, sebagai contoh, mungkin ada di antara kalian yang biasa sholat berjamaah di masjid atau musola atau ibadah terdekat di rumah kita. Nah, sementara ada juga di antara kalian yang melakukan sholatnya di rumah misalnya ya. Ini dalam situasi normal ya, dalam situasi normal, bukan dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, biasanya kalau kita punya aktivitas yang sesuai dengan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, itu kita biasanya lakukan dengan penuh kepercayaan diri, penuh percaya diri. Kadang kita tiba di masjid atau musola tempat ibadah kita jauh sebelum adzan itu dikumandangkan, sehingga langkah kaki kita menuju masjid atau musola itu kan banyak dilihat oleh orang ya, banyak dilihat oleh teman-teman kita, tapi kita tetap percaya diri. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalnya, ada kebiasaan yang kita lakukan, misalnya kalau pagi setelah bangun pagi ya kita sarapan. Tapi ada juga yang tidak mengkonsumsi makanan di pagi hari atau tidak sarapan di pagi hari. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi masing-masing punya keyakinan ya, punya keyakinan yang berbeda-beda dari kedua adat atau kebiasaan kedua orang ini. Nah, ada juga yang misalnya contoh yang lain, kalau kita mau berangkat sekolah kita menggunakan sepatu
ambil sendiri sepatunya. Tapi ada juga teman kita yang misalnya mau berangkat sekolah sepatunya harus disediakan dulu, ya kan. Sedikit-sedikit dimanja dulu, sedikit-sedikit harus disediakan dulu oleh orang tua, ya. Nah, ini dua hal yang berbeda juga, dan masing-masing tentu nilainya juga berbeda, ya. Yang satu karena sudah terbiasa, yang satu yang satu karena sudah terbiasa melakukannya sendiri, yang satunya lagi yang sedikit-sedikit harus disediakan oleh orang tua, itu belum tumbuh rasa kepercayaan dirinya. Nah, anak-anakku sekalian, disinilah pentingnya percaya diri, ya. Percaya diri. Orang yang penuh kepercayaan terhadap dirinya sangat tinggi, dia akan melakukan hal rutinitas yang positif itu dengan sangat ringan, ya, tidak berat, ya. Orang yang percaya diri itu akan optimis. Orang yang percaya diri dia penuh semangat. Orang yang percaya diri dia akan selalu riang dalam hidupnya. Orang yang percaya diri pada akhirnya dia akan sukses. Hidupnya akan sukses. Berbeda dengan orang yang belum tumbuh rasa kepercayaan dirinya. Sedikit-sedikit harus disuapin, sedikit-sedikit harus diingatkan, sedikit-sedikit harus dimarahi dulu, baru dia melakukan keinginan orang tua, ya. Sedikit-sedikit harus dimanja. Nah, ini berbeda. Bagaimana seorang Rasul, ya, kita coba pelajari kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dia sejak kecil ditinggal ayahnya, ya. Dia menjadi seorang yang yatim dari usia kecil. Di usianya yang 6 tahun ibunya meninggal, sehingga dia menyandang status yatim piatu. Kemudian di usia remaja dia ikut dengan pamannya berdagang. Bahkan pada saat dia dewasa, ya, dia diberi kepercayaan oleh seseorang saudagar kaya, seorang wanita yang sukses di dalam perniagaan, yaitu siapa? Khadijah. Nabi Muhammad diajak oleh Khadijah, diajak bekerja sama untuk mengelola usaha yang dimiliki oleh Khadijah, dan sukses. Nabi Muhammad sukses. Dia lakukan dalam perdagangan itu dengan penuh kepercayaan, dan tanggung jawab tentunya, ya. Sehingga lambat laun akhirnya Nabi Muhammad menjadi suami dari Khadijah. Nah, ini bagaimana pentingnya kepercayaan diri, ya, terhadap seseorang. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai orang yang kita kagumi, orang yang kita ikuti ajaran-ajarannya, ya. Nabi Muhammad SAW dia berhasil di dalam mengemban amanah dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia emban amanah itu dengan penuh kepercayaan diri. Dari sikap percaya diri Nabi, orang-orang yang dulu memusuhi beliau, orang-orang yang dulu tidak kenal beliau, orang-orang yang dulu bertolak belakang dengan keyakinan agama dengan Nabi Muhammad, akhirnya mereka segan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menghormati Nabi Muhammad. Padahal dakwah yang Nabi
Muhammad bawa risalahnya itu awal-awal ditentang, tapi Nabi percaya diri. Nabi percaya diri, dia Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin dan mampu untuk mengemban dakwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata menjadi kenyataan ya. Islam berkembang dengan maju, Islam berkembang dengan pesatnya. Tidak hanya di 1, 2, 3 negara, bahkan di dunia ini Islam menjadi agama yang paling dianut. Nah, itu berkat perjuangan, kegigihan, kepercayaan diri Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita masuk pada pokok inti materi percaya diri ya. Nah, percaya diri itu pengertiannya kita yakin akan kemampuan diri sendiri. Kita merasa yakin bahwa kita punya kemampuan untuk menghadapi atau menjalankan semua yang diperintahkan, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam perintah di dalam ajaran agama. Itu percaya ya, percaya diri. Kemudian percaya diri ini tentu sangat dianjurkan di dalam Islam ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Dengan bersikap percaya diri berarti kita ini berprasangka baik terhadap diri kita sendiri dan percaya dengan semua kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, orang yang punya sikap percaya diri, dia berprasangka baik terhadap dirinya. Ya, kalau kita mau tumbuh sikap percaya diri kita mau optimis, kita mau menjadi orang yang banyak disegani oleh teman-teman kita mau menjadi orang yang dihormati oleh lingkungan kita, maka kita harus diawali dengan keyakinan bahwa diri kita ini punya kemampuan, diri kita ini bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kita pelajari percaya diri dari Nabi Muhammad SAW ya, dari awal, dari lahir, kemudian di masa anak-anak, kemudian masa remaja, masa dewasa, beliau menjadi orang yang sukses ya, sehingga dia menjadi orang yang banyak disegani oleh banyak orang ya, dihormati oleh banyak orang yang dulunya memusuhi beliau akhirnya mengikuti, bahkan meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada hal penting yang perlu kita gali dari sikap percaya diri ini ya. Di antaranya itu manfaat atau kalau kita pelajari tadi kisah Nabi Muhammad SAW, nah, dampak atau manfaat percaya diri yang dibawa oleh yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka kita melihat bahwa sesuatu kepercayaan diri atau suatu bahwa sesuatu dengan percaya diri, melakukan sesuatu dengan kepercayaan diri adalah salah satu kunci meraih kesuksesan hidup. Jadi begitu suksesnya Nabi Muhammad SAW baik di dalam segala hal bidang ya, itu diawali dengan sikap percaya diri. Kemudian kita melihat dari kepercayaan diri Nabi Muhammad akhirnya berkembangnya agama Islam ya. Agama Islam ini menjadi agama yang
dianut oleh mayoritas manusia di dunia ini, dan itu berkat adanya sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sikap percaya diri Nabi Muhammad, akhirnya dia disayangi, disenangi, disegani, dihormati banyak orang pula. Nah, dan tentu sikap percaya diri adalah ajaran di dalam ajaran agama Islam. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ya, surat Al-Imran ayat 139. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah dalil landasan hukum ajaran Islam, di mana percaya diri itu adalah sikap yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, kemudian apa sih sebetulnya ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri? Nah, perlu kita pelajari juga ya, bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri orang yang punya sikap percaya diri. Ciri-cirinya, satu, dia periang ya, periang, selalu senang, selalu gembira, selalu ceria, enggak banyak cemberut, enggak banyak berkeluh kesah dan lain sebagainya, tapi dia riang, dia ceria di dalam melakukan segala hal. Nah, itu tandanya dia adalah orang yang penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, orang yang percaya diri pasti rajin, nggak malas ya. Orang yang percaya diri pasti rajin. Jadi kalau bagaimana mungkin dia menjadi orang yang sukses kalau nggak rajin, ya kan? Dan nggak mungkin dia menjadi rajin kalau nggak percaya diri. Orang yang nggak punya rasa percaya diri nggak mungkin dia rajin. Sebaliknya, kalau dia tumbuh percaya diri, pasti dia rajin ya, rajin. Itu bisa dilihat dalam keseharian dia. Mau pintar ya rajin belajar, ya kan? Mau menjadi anak yang soleh ya rajin menjalani ibadah, taat pada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga, optimis, nggak pesimis. Orang yang punya sikap percaya diri, dia selalu optimis ya. Optimis untuk mengejar apa yang sudah dia cita-citakan, apa yang menjadi target dalam hidupnya untuk di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, mudah bergaul. Orang yang punya sikap percaya diri nggak banyak menyendiri di rumah, kecuali ya PPKM ya. Kalau PPKM begini, situasi seperti ini memang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita berdiam diri dulu di rumah. Tapi kalau dalam keadaan normal, situasi wabah ini sudah berlalu, ya kita harus banyak bergaul supaya kita ini menjadi tumbuh, supaya kita ini bisa tumbuh rasa percaya diri kita. Kemudian yang terakhir itu penuh semangat. Orang yang percaya diri dia akan semangat ya, semangat belajar, semangat ibadah, kemudian semangat membantu orang tua, semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Nah, contohnya ya, contoh dari orang yang punya sikap percaya diri. Nah, contoh, jika dia tidak paham materi sesuatu di sekolah, biasanya dia banyak bertanya. Nah, orang yang percaya diri, dia tidak malu untuk bertanya. Nah, ini contoh ya. Kemudian contoh yang kedua,
orang yang punya rasa atau sikap percaya diri, dia akan mengakui kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia segera untuk bertobatlah, dalam bahasa agama kita yang bertobat atau mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya. Orang yang mau sukses, bagaimana mungkin dia mau sukses kalau melakukan kesalahan dia mengulangi kembali. Mungkin ya, berarti dia nggak percaya diri untuk kembali pada kebenaran. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya berani tampil di depan kelas. Nah, orang yang percaya diri dia tidak malu, ya, tidak malu untuk maju ke kelas, di depan teman-temannya ketika diminta oleh guru atau ketua kelas ya misalnya, untuk tampil di depan. Atau misalnya dia dipercaya oleh guru, oleh sekolah untuk mewakili sekolah mengikuti lomba di luar, misalnya antar sekolah, dia percaya diri, mau ikut perlombaan tersebut. Nah, ini ciri orang yang punya percaya diri. Jadi kalau misalnya kalian diminta oleh sekolah atau guru sebagai peserta lomba ya, nggak usah malu ya, nggak usah malu. Insya Allah itu bagian dari menumbuhkan sikap percaya diri. Hasilnya itu pasti ada. Tidak sekarang kita rasakan, tapi nanti ketika kalian remaja, dewasa, itu akan melihat bagaimana hasilnya ketika kita punya rasa percaya diri. Lalu yang terakhir, contohnya itu sangat mendalam dalam belajar, sangat giat dalam belajar ya, enggak malas ya. Misalnya ada tugas dari guru untuk mengerjakan soal ini, ditunda ya, ditunda lagi sampai pada akhirnya numpuk tugas itu, enggak tersentuh, enggak dikerjakan satupun. Nah, giliran dikumpulkan kerepotan. Nah, ini orang atau anak yang tidak percaya diri. Sebaliknya, orang yang percaya diri, apapun tugas yang diberikan oleh guru, pasti dia akan mengerjakan. Apapun keinginan orang tua, pasti dia melakukan selama positif ya. Kemudian anak-anak sekalian yang Bapak cintai, tentu kalian mau tahu kan bagaimana sih kiat-kiatnya, cara-caranya agar sikap percaya diri ini tumbuh dalam diri kita. Nah, Bapak kasih tahu ya, kiat-kiat untuk bisa tumbuh sikap percaya diri. Yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita harus banyak bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, belajar dengan rajin. Ketiga, pandai bergaul. Dan yang terakhir, mengikuti nasihat, baik nasihat orang tua maupun nasihat yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, manfaat dari percaya diri ya. Ada manfaat yang dapat kita ambil dari sikap percaya diri ini. Manfaat ini ya seperti dampak ya, hasilnya kalau kita punya sikap percaya diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah disukai Allah, Rasul, dan banyak orang. Yang kedua, akan lebih mudah sukses seperti suksesnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, berpikir positif terhadap masa depan. Orang yang percaya diri, dia akan berorientasi pada future, pada masa yang akan datang, pada masa depan, pada cita-cita, pada planning, target hidup ke depan. Nah, itu orang yang punya sikap percaya diri. Kemudian pantang menyerah. Orang yang punya sikap percaya diri pasti akan pantang menyerah. Kemudian tidak bergantung pada orang lain, nggak manja ya,
enggak sedikit-sedikit ngeluh pada orang lain, enggak. Orang yang percaya diri, dia akan melakukan semuanya, segala sesuatunya dengan sendiri, enggak sedikit-sedikit mengulurkan bantuan pada orang lain, ya, berharap pertolongan orang lain. Nah, enggak. Orang yang percaya diri, dia merasa yakin bahwa dia mampu melakukannya dengan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah teguh pendirian. Orang yang punya sikap percaya diri, dia akan teguh, punya prinsip, punya pendirian, teguh di dalam prinsip dan teguh di dalam pendirian. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai penutup, sebagai kesimpulannya, sebagai penutup, kita Bapak sampaikan benang merah atau kesimpulan dari materi pelajaran hari ini. Yang pertama, percaya diri artinya yakin akan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam bergaul, berdagang, dan melaksanakan dakwah. Kemudian yang ketiga, cara agar menjadi anak percaya diri yaitu dengan bertawakal, rajin, pandai bergaul, dan mengikuti nasihat orang tua dan guru. Yang keempat, ciri-ciri orang percaya diri adalah periang, rajin, mudah bergaul, optimis, dan penuh semangat. Dan yang terakhir, manfaat sikap percaya diri adalah disukai Allah, sukses, optimis, pantang menyerah, tidak bergantung kepada orang lain, dan teguh pendirian. Anak-anak sekalian, sebagai evaluasi, sebelum Bapak akhiri pertemuan pembelajaran pada hari ini, silakan kalian dengarkan baik-baik. Ada tugas yang untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas ini berupa pilihan ganda, ya. Ada 5 soal. Nah, silakan kalian siapkan buku tugasnya. Kalian tulis, ya. Soal pertama. Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah meskipun banyak rintangan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sikap A. Mandiri, B. Rendah hati, C. Tinggi hati, D. Percaya diri. Soal nomor 2. Mana yang termasuk sikap percaya diri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? A. Mudah menyerah, B. Selalu takut melakukan dakwah, C. Bergantung kepada orang lain, D. Ikut berdagang bersama pamannya. Nomor 3. Anak yang percaya diri tidak ... di hadapan teman-temannya. A. Minder, B. Merendah, C. Sombong, D. Berani. 4. Sikap tidak percaya diri atau rendah diri akan membuat seseorang mudah ... A. Bertawakal, B. Mandiri, C. Berusaha, D. Mengeluh. Nomor 5 terakhir. Aldi setiap hari selalu belajar dengan rajin. Ketika ada ulangan, Aldi mengerjakannya sendiri dan tidak mencontek. Aldi adalah anak yang ... A. Rendah diri, B. Minder, C. Percaya diri, dan D. Pemalas. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan berbakti kepada orang tua.
Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.